Hari ini kita podcast bareng salah satu komunitas di Budi Luhur. Ada Oren Budi Luhur, ada Bang Jack. Mantap. Halo dulu dah lo. Apa kabar Bang Jack? Baik. Baik. Kegiatannya ngapain hari ini? Pribadi gue jualan juga di rumah. Jualan? Iya. Jualan apa? Jualan es kopior. Es kopi. Ini bukan promosi. Bisa delivery. Waduh nggak bisa, ntar cair. Iya juga ya. Sampai celuduk cair ya kan deras. Berarti kesibukan lu jualan aja gitu ya? Jualan. Tapi lu ini kan selama pandemi ini selain jualan kegiatan lu apa? Kegiatan gue selain jualan yaitu di OBL. Di OBL. Di OBL juga. OBL itu lo sebagai apa sih? Sebagai ketua OBL periode tahun 2019-2020 lah. 2019-2020. Tapi kan karena ada corona mungkin sampai 2021 kali ya. Sama kayak alumni saya nih jalanin dua periode. Waduh. Kenapa begitu ya? Emang OBL pergantian berapa tahun sekali sih? Setahun sekali? Setahun sekali. Nggak sampai lulus aja? Saya mau cepat skripsi. Tapi kalau ngomongin soal Persija itu kalau di mana-mana yang gue lihat ketika ada Persija lagi tanding gitu, di jalan tuh rame banget supporternya. Pasti. Itu memang sekompak itu, memang supporter pasti kompak lah ya. Maksudnya Pasti. dari sekian banyak supporter bola, di Jack ini memang paling kompak banget atau memang setiap supporter bola tuh memang kompak? Gimana ya? Setahu gue yang di Indonesia ya, yang gue pribadi nih sudut pandang gue yang benar-benar fanatik sih. Sekitar 4 atau 5 klub tuh. Pertama Persija, Persebaya, Persib, Arema, sama PSS. Itu di Liga 1 ya. Liga 1? Liga 1 tuh. Menurut gua ada 5 tuh yang menurut gua anjir fanatik banget nih. Itu aja sih. Kalau soal ngomongin apa tadi yang kompak tuh di jalan kan, yang gua tahu kalau anak Dejek nih misalkan ada match nih, ada pertandingan, dia biasa berangkatnya barengan gitu. Iya. Kumpul di satu titik ya? Iya, misalkan Korwil Cilduk kumpul di situ tuh depan BM. Udah tuh berangkat bareng sampai GBK. Jadi makanya selalu rame. Rata-rata begitu. Selalu rame dan selalu bawa bendera ya. Itu pasti. Bawa bendera, ada yang ngibarin Digibar-gibarin bendera. Serunya itu kalau Persija lewat tuh drumnya tuh. Oh iya itu tangannya kreatif sekali tuh. Iya. Bisa pas gitu. Bisa pas gitu sama ya? lagunya. Gue juga gak ngerti itu. Gue sekali nyobain ya. Tetang nggak nyambung. Emang udah skill dia kayaknya. Skill lu cuma nyanyi berarti. Nyanyi juga kayak baca puisi, datar. Tapi sekian banyak klub bola yang paling lo suka selain Persija ada lagi nggak? Maksudnya yang Di luar yang Indonesia suka aja gitu, tapi nggak fanatik banget. Enggak sih, lebih ke gue tuh suka nonton bolanya aja. Misalnya kayak klub-klub gede gitu. Kalau satu titik, yang gue suka banget ya tetap sih Persija maksudnya. Kalau di luar ya nggak terlalu ada. Lu suka Persija dari kapan maksudnya? Wah, gue baru sih dibilang, bukan dibilang baru juga sih. Nggak lama banget, mungkin sekitaran awal SD gue udah suka Persija. Cuman baru bisa nonton, baru kesampaian nonton gitu pas udah lulus SMP apa SMA gitu. Kalau nggak salah itu zamannya Aliudin. Bah, betul banget. Ya karena berarti Anda seumuran sama saya. Ya kan dia emang seumuran. Oh iya benar. Emang seumuran sama bapak lu. Gak usah dimudah-mudahin dah. Udah sama ini. Tapi seumur-umur nih, gue belum pernah nonton di stadion. Lu boleh kasih tau gak sih feel-nya untuk nonton stadion? Terus enaknya apa? Ada hal yang gak bisa dilihat oleh penonton-penonton yang gak Pride nonton sih kata stadion. gua, buat kembangkan diri sendiri gitu kalau datang ke stadion kayak wah datang nih ramean dibanding nonton di TV kan. Lu bisa nyanyi langsung gitu di depan pemain lu, walaupun jauh gitu ya, nggak terlalu jauh sih. Kayak seneng aja gitu lu nyanyi, lu meriahin gol. Gue pernah suatu kejadian pas final Piala Presiden 2018 tuh, Persija juara juga. Ini pas golin, gue pelukan sama temen gue saking Senengnya ya? Iya, gue nggak tahu tuh, refleks aja wah. Karena energinya dapat. Betul, dan pernah juga kejadian final Piala Presiden 2019 juga tuh lawan PSM. Itu udah 0-0 nih, tapi di injury time di menit 90 masukin si Persija nih Ryuji. Dari belakang ada orang meluk gua gak kenal. Bisa kata gua emang saking bahagianya gitu ya, sampai lo gak kenal pun bisa menyatu. Benar. Itu Jadi kali mungkin ya yang
rasa yang beda gue dapet. Jadi selain lu bisa membanggakan untuk support pemain-pemainnya juga, kadang bisa ketemu teman baru juga nggak sih di situ? Bisa ketemu teman baru. Iya. Tapi ya gitu interaksi, kalau orangnya bisa berani ngobrol ya ngobrol. Kayak gue nggak kenal, wah anjir Persija juara gitu, ngobrol lah gue. Padahal gue nggak tahu nih siapa. Tapi lu bayangin nggak kalau misalkan sekarang lagi ada corona nih, terus nanti boleh ada penonton nanti di saat ada Liga 1 dan otomatis akan ada jarak kan? Iya. Akan ada jarak dan nanti mungkin ketika lu mengapresiasi golnya mungkin nggak akan bisa pelukan lagi kan? Pasti itu akan ada rasa-rasa yang dikurangin kan? Ada Iya, rasa-rasa paling yang cuma beda. teriak wah gitu doang sih. Kayak kalau seandainya dijadiin ya misal 30%, aduh nggak ngerti juga dah gue gimana tuh situasinya nanti di sana kan. Gue belum bisa bayangin juga. Mungkin yang lu bilang tadi benar, kayak jarak-jaraknya beda-beda tuh, mungkin ada rasa yang beda. Nah, OBL ini baik kita balik lagi ngomong ke OBL kan selain kegiatan nonton supporter kan, jadi supporter, Iya. ada kegiatan lain nggak sih? Oh ada, kita sebelum pandemi ya, hari Senin nih kita fun futsal yang anggota di lapangan kampus. Itu hari Rabunya kita kopdar. Itu Iya. kopdar ngapain? Kopdar ngobrolin aja, misalkan ada seputar Persija kah, kita obrolin aja di situ, atau ada list kegiatan buat si OBL ini selanjutnya diomongin lagi di situ. Ini full anggota gitu. Ibaratnya kayak ngobrolin untuk Iya. kegiatannya ya. Sama biasanya kita per sebulan sekali atau 2 minggu sekali ngaji. Keren. Iya dong, harus Ngaji ada bareng. balance. Mantap nih, balance. Harus Duniawi ada balancing. dan duniawi akhirat. dan juga rohaninya juga Rohani. harus Biasa Kamis. balancing. Hari Kamis ya. Iya, itu random muter. Al-Baqarah. Kenapa nggak Yasin aja? Yasin boleh. Ya Al-Baqarah. Di rumah anggota sih biasa kalau ngaji muter. Oh, Tapi itu rutin ya, setiap hari Kamis atau Setiap hari Kamis per sebulan sekali. Per sebulan sekali. Per sebulan sekali. lumayan. Jadi ada balancingnya juga. Nggak harus pecinta duniawi tapi harus rohani juga. Karena gue ngikutin dari abang-abang yang sebelumnya kegiatannya itu, ya udah kata gue, apa yang ditinggalin sama kegiatan positif. Iya, Iya benar, karena juga kegiatan yang baik juga kan. Hmm. Terus juga itu kan kegiatannya lumayan banyak ya. Nah, tiba-tiba nih pandemi, jebret. Apa kegiatannya? Masih tetap ngaji kah lewat Zoom? Awalnya sih gue, wah anjir pandemi begini ya, gue sempat nanya juga nih sama komunitas-komunitas yang lain, temen-temen gue kan, lu ngapain aja gini. Tapi belum lama sih gue ngadain dana pusat gitu. Dari anggota, duit anggota yang mau nyumbang. Terus belum lama sih udah kesini kan udah ada apa sih pemberitahuan new normal tuh dari pemerintah. Oke. Nah kegiatan gue juga ada main fun football. Itu di lapangan gede bukan futsal. Itu gue udah main tuh ngadain, itu belum lama gue kemarin ngadain fun football. Nah yang berdekatan nanti nih goes. Oke, lagi trending ya. Ngikutin tren juga ya. Iya. Bener ya, goes Kudu ya. eksis sih. Walaupun tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Bener. Pakai masker. Tapi dari sana dilepas. Tidak dong, harus dipakai. Harus dong. dipakai tetap. Jangan dilepas dong. Bercanda. Bercanda ya. jangan Tapi kalau diikutin. mau makan lepas nggak? Oh lepas. Lepas. Berarti ada kegiatan goes juga. Gue nih. Itu Besok. hari Jumat. Gue ikut aja. Setiap hari Jumat atau Baru ini gue adain. Mungkin kalau rame ya. Rame, antusiasnya, bagus ya. Mungkin gue jadiin beberapa minggu sekali nih boleh nih gue. Apakah cuma anak OBL? Gue buka umum. Buka umum. Makanya gue jajaran gue bilangin buat hubungin komunitas-komunitas lain gitu. UMKM yang ada di BR buat, ayo lu mau ikut gue nih. Ikut aja umum kok. Gitu sama teman-teman gue nih. Teman rumah, ayo lu mau ikut aja gitu. Ayo sih gue buka umum. selain juga temu kangen juga ya buat olahraga juga ya. Olahraga. Tapi lu sendiri sekolah olahraga? Gue pertama yang gini, gue pernah lucu gini. Gue ngeliat perut gue ya. Kenapa lu Udah offset banget nih. Lu jangan melihat perut lu doang, temen lu juga dong. Gue nyindir aja. Sama ini Pak Jack. Gue udah offset kan. Wah gue ngeliat itu apa sih yang workout gitu Iya, kan. iya. Lagi zaman tuh sekarang Lagi di zaman rumah. gue liat tuh di YouTube. Wah gue cobain kayak itu, ternyata lumayan oke nih. Nah, Gue cobain nih sehari nih beberapa 30 menit apa?
udah nih set. Besok ke perut gua keram. Karena gua kayaknya gua gak cocok nih olahraga begini nih. Indomie lanjut ini mana? Indomie tetap lanjut malam-malam. Nggak ada yang bisa nandingin Indomie. Nah, Aroma-aroma Indomie. Tapi selama pandemi gue nyetok paling 3 karton Indomie lah. Wah itu boleh banget kalau mau beli Indomie di Go juga bisa. Jangan lupa minumnya es kopior. Ya. Bener ya? Masuk ya? Parah sirupnya Masuk ya? berasa banget. Iya. Lidahnya bisa dah buat lidah. coba jualan ala marketing lu gimana? Ya gua malu dah. Coba jualan. Kenapa harus beli es kopior lu? Apa? Kenapa harus beli es kopior lu? Coba Gua jualan. nggak bisa. Yang penting lo harus beli es kopior gua. Kenapa? Ketika lu minum es kopior fantasi, lu bakal merasakan fantasinya. Apa fantasinya? Gua gak bisa marketing gitu. Gue ngomong es kopior, ngomong fantasi, gue ada quotes yang gue lihat di Instagram lo. Apa tuh? Instagram yang komunitas Ruang Tanam itu. Jadi buat Bloodtizen yang belum tahu atau yang belum follow, ada komunitas namanya komunitas Ruang Tanam. Dan ini pure yang dikelola sama lo ya? Bukan, gua bukan anggotanya. Oke. Teman dekat gua. Oke. Teman dekat gua dia yang kelola si komunitas. Jadi Jadi kayak tim hore gitu. Kebetulan kan emang teman dekat ya. jadi selain jadi supporter OBL juga, nih Bang Jack juga katanya dia ikutan di Ruang Tanam juga. Iya. Ya. Dan sebenarnya Ruang Tanam itu untuk baca buku aja atau gimana sih? Belum tanam tuh lu bisa kayak menyalurkan wadah sih, ke wadah. Lu pengen baca buku, kayak bisa nih di ruang tanam ada. Ketika lu bisa nulis nih puisi gitu. Ruang tanam juga bisa nampung. Setahu gua ya, dia soalnya ada beberapa temen gua yang anaknya puisi banget gitu, suka nulis. Bener. Dan nggak kegiatan untuk baca buku doang. Ketika lu bisa gambar, ayo nih gabung aja di ruang tanam gitu. Nggak gabung sih, kalau mau gabung aja nggak apa-apa. Nah, jadi yang belum lihat juga ada komunitas namanya komunitas.ruang tanam. Nah, di sini juga ada highlightnya di Instagramnya, ada ruang sastra, ruang kata, terus ada ruang wejangan, ruang puisi juga ya. Jadi yang suka puisi bisa lihat juga di sini di ruang Bisa. tanam juga. Tapi ada hal yang unik yang gue lihat dari Instagram ini ya, berarti ya. Terus pas gue lihat-lihat di Instagram ini ada konten yang namanya TGIB. Apa tuh TGIB? Ketika gue baca ada, ini gue zoom dulu ya, namanya Thanks God is Bang Jack. Jadi sebenarnya pas gue lihat komunitas ini, gue kira adalah khusus untuk teman-teman yang suka baca dan juga kegiatan-kegiatan untuk baca buku. Tapi dalam komunitas ini ada juga konten-konten yang refreshing ya, Refreshingnya jatuhnya ya. mungkin itu Ya, jadi ada yang paling gue baguskan adalah ada yang nanya nih. Jadi si Bang Jack ini ada satu konten di komunitas ini namanya TGIB. Terus di dalam ini adalah jok-jok lucu. Jok-jok bokap-bokap. Ya. Terus bapak-bapak. Bapak-bapak banget. Ini gue bacain salah satunya ya. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam. Dah, iya ya. Terus ada yang mau nanya nih, gendang telinga termasuk alat musik atau bukan? Ya nanya, siapa pun yang nanya, Anda cobalah nanya yang bener lagi. Pertanyaannya. Jadi gue nggak tahu ini mungkin sebagai untuk refreshing. Jadi teman-teman yang udah follow komunitas Ruang Tanam ini nggak terlalu serius ya isinya. Iya. Ada refreshingnya juga, hiburan juga. Soalnya pas gue lihat ada soal sajak, terus ada Khairul Anwar juga, terus juga ada kutipan-kutipan puisi juga di sini. Iya, dari penulis-penulis di Indonesia. Penulis di Indonesia. Tapi yang gue lucu itu sih TGIB. Thanks God is Bang Jack. Iya, tapi ini sosial media cukup menarik sih supaya orang kayak lu baca buku tuh nggak cuman kayak dapat ilmunya aja. Iya, benar. Bener kan? Jadi secara nggak langsung lu kayak ngasih hiburan sajian yang secara nggak langsung orang jadi lebih suka baca buku. Karena ada yang bedanya. Karena ada yang Iya. bedanya. Benar. Itu. Jadi dari segi desain juga nggak terlalu monoton ya. Iya benar, gue juga kaget tuh desain begitu temen gue. Terniat Niat banget. bikin juga gitu. Tapi kalau ngomongin soal ruang tanam, sebenarnya dia itu ada tempatnya sendiri atau kemana-mana sih sebenarnya? Oh, yang gue tahu sekarang nih dia ada base camp ini, lagi diproses base camp buat rumah dia sendiri tuh si rumah ruang tanam itu kayak naruh buku, peralatan yang berusi komunitas itu. Kalau soal apa namanya, kan ada yang lapak gambar, Iya. itu dia di Puri di daerah Kalideres, selalu di situ. Selalu di situ. Iya, Itu setiap hari apa? Minggu sore. Minggu sore. Padahal
awalnya sih bukan di situ, awalnya di RPTRA Cengkareng. Cengkareng. Samping SMP 45 kalau nggak salah. Tuh baru awal banget buka tuh, wah anjir. Ada lucu sih, nggak lucu sih, nggak tahu. Ya terus gimana? Nggak tahu kan gimana Bang Jack sekarang? Ada yang lucu Jadi tapi gini, tidak gini. lucu. Jadi awalnya kan, Mas ikut tuh gue tuh. Ayo gambar. Kebetulan teman-teman gue nih lagi ada rezeki kan. Iya. Buat apa namanya? Ayo gambar, yang gambar bagus gue kasih hadiah. Hadiahnya kayak susu. Ciki-ciki lah buat anak Iya. kecil. Iya. Udah tuh. Selesai gambar, duduk nih. Pas duduk, temen gue bilang ada namanya Tio. Tio. Tio nih kebetulan dia ketua komunitas saya sekarang. Dia bilang, teman-teman, besok ajak lagi ya teman-teman yang lain biar banyak. Terdapat hadiah Tamiya. Anak kecil mana yang nggak suka Tamiya? Iya, benar. Satu ada anak kecil nyeletuk. Bang, gua nggak mau Tamiya bang. Terus apaan? Maunya motor. Anak kecil segini minta motor, gua nggak ngerti tuh. Gua masih inget buat Tio, mungkin lu masih inget tuh anak kecil yang segini nih. Jadi sekarang rutinnya di setiap hari Minggu sore. Hari Minggu sore. Ada di Puri, Puri, ya. Komplek Puri. Selalu di Puri. Selalu di Puri sekarang. Itu cocok banget sih hari Minggu sore, terus Betul. puisi-puisi ditemani dengan kopi juga. Ada. Jadi anak indie sekali. Senja banget. Tapi yang gue lihat di salah satu di postingan Instagram pribadi lu, kan ada mama juga ya. Apakah mamanya itu nitipin ke komunitas lu ya kayak nih Gimana? di salah satu postingan lu kan ada motret tuh. Oh iya. Kan ada banyak yang Ibu-ibu. mama juga kan, ibu-ibu, terus juga kayak ada nemenin anak-anaknya untuk kayak ikut gambar, terus juga ada baca. Ada nggak sih kayak mama yang ninggalin anaknya, gue nitip nih anak gue ya, taruh di sini buat baca. Gak ada sih. Lebih ke anak kecilnya itu sendiri datang sendiri Datang tanpa sendiri. mamanya. Kadang nungguin, bang, ayo bang, gambar bang. Kalau gue baru datang ya, teman-teman gue nih baru datang, baru siap-siap. Dan emang ibu-ibunya pun ikut gambar kayak anaknya gambarnya masih kecil, ibu-ibunya nyuapinin. Wah, keren banget dah. Oke. Wow, gue disuapinin. Sama ibunya. Kangen, iya. Gue tahu tuh anak kecil yang bilang motor. Itu ada emaknya di belakang. Mau apa kamu? Iya benar. Motor. Banyak kali. Banyak udah bilang Bisa jadi. motor. Kalau Jadi. mobil mah ketahuan dia nggak bisa. Bisa jadi ya kan. Oh, pinter juga sama gue. Iya, motor ya. Emaknya juga celamitan. Nggak, itu bercanda. Bercanda. Gue pernah nih, jadi di lapak ini tuh ada kepala divisinya tuh temen gue juga. Lagi suatu kejadian, dia lagi di luar nih, di luarnya di daerahan yang tempat gue buka lapak nih, si komunitas ini buka lapak. Ketemu nih sama anak kecil yang biasa gambar, dipanggil lah, abang gambar mau kemana? Abang gambar. Itu biasanya sama orang-orang yang kita nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya kan? Dan yang kegiatan yang sering dia lakukan apa di situ Iya, biasanya? disebut, iya Iya, bener-bener. disebut. Setuju, Bang setuju gambar, banget bang gua. gambar gitu. Atau enggak? Iya, kayak lampong kantin nih. Ketemu di jalan. Biasa itu Iya. kalau bisa zaman-zaman SMA biasanya kayak Iya. gitu. Kayak emang dari dulu dah orang Indonesia Iya, gitu nyebutnya, iya. nggak tahu nama. Tahu nggak zaman-zaman zaman-zaman kuliah sekarang yang di kantin Bang Iya. Roy. Wah, Roy emang the Roy. best itu. Ya. Mantap ya. Mantap Roy. Kayak orang belakang pada tahu Sumarai deh. Kayaknya pasti tahu Roy. Pasti tahu Roy. Pasti tahu Roy. Tahu itu. Buat anak BL, ente harus tahu Roy itu siapa. Kalau nggak tahu jadi tahu di kantin. Yang belum Nah, bahas. sebenarnya Jack, itu kan cerita lu kan seru-seru banget ya kayak ibu-ibunya, terus juga anak-anaknya kan. Pernah nggak sih kayak lu baru pertama kali datang situ, terus kayak ada akamsi yang minta jatah keamanan? Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada. Paling cuman sapa mungkin ada surat izin nggak atau apa. Hmm. Tapi bisa lah itu mau diatasin dengan omongan gitu baik-baik. Dinegosiasi. Hmm. Sama temen gue juga ingin. Ada negosiatornya ya. Asik sih kayaknya sih kalau misalkan anak-anak sekarang udah mulai tertarik lagi baca buku, melihat kayak komunitas Ruang Tanam ini menurut gua kayak mensupport negara supaya anak-anak mantap. anak-anak lebih suka baca buku karena pada dasarnya kalau nggak main game nonton YouTube. Mungkin lebih ke nggak harus menyajikan biar dia suka baca buku kali ya. Biar dia ayo udah keluar main gitu. Kayak gak gambar di luar, jangan di rumah aja main HP gitu. Mungkin yang gue lihat dari pandangan si komunitas ini buat ngebuka kayak nyediain wadah anak kecil buat bermain gitu. Kayak like-nya kita dulu tuh kecil. Iya. Seneng-senengnya gimana. Karena baca buku juga menurut gua nggak cuman kayak kita ngeliat teks, juga kita juga dapat ilmu sebenarnya. Iya nggak sih? Setuju banget gue. Ketika gue pribadi ya kalau baca buku ya beneran itu kutipan, nggak tahu kutipan siapa. Buku itu jendela dunia. Wih, saya suka itu. Tapi gue waktu itu kutipan siapa? Gue setuju ketika gue baca buku. Contoh buku, gue pernah waktu itu baca buku Soekarno sama Kennedy kan. Itu pas gue baca buku kayak, wah anjir. Kayak gue ada di dalam cerita itu.
kayak gue ngeliat dunia si Soekarno sama Kennedy gimana pas di Amerika. Bener sih, setuju tuh gue soal kutipan buku Jendela Dunia. Nah, sebenarnya ada fakta menarik dari komunitas Ruang Tanam termasuk Bang Jack. Apa tuh Bang Jack menariknya? ikut baca buku, komunitas baca buku, tapi dia nggak suka baca. Ya, bukan gak suka, males. Malas. Tapi kenapa lu mau ikut di Ruang Tanam ini? Wah, kata gue ini kegiatan keren sih. Kegiatan keren. Maksudnya daripada minggu sore gue di rumah aja, gue keluar lah. Lagi juga bisa ngobrol sama teman-teman gue, ketemu anak-anak kecil yang random banget pastinya tuh anak-anak kecil. Iya. Asli. Pernah soal gue kejadian gini. Nih gue lagi diajak sama dari salah satu radio pemuda FM buat ke Tebak waktu acara tuh. Apa sih yang dia lagi ada bencana, komunitas gue tuh diajak tuh. Nah gue diajak tuh perwakilan sama temen gue berempat. Gue naik motor kan, udah sampai sono sama tuh kegiatannya hampir ngasih apa gambar, tebak-tebakan biar have fun lah anak itu. Ada temen gue nanya nih, anak kecil nih, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi Ultraman. Random banget itu kata gue. Itu mungkin ya yang gue bikin tertarik datang buat ke lapak, ketemu anak-anak. Hal-hal yang nggak terduga ya. Iya benar. Terus juga selain itu, selama pandemi ini, selain lu tadi ikut komunitas buku itu sebenarnya di luar pandemi itu juga kan udah ikut kan. Tapi pas pandemi ini itu tetap jalan nggak baca buku itu, ruang tanam? Dia lebih di jalan sih, di sosial medianya mungkin. Sosial media. Iya. Berarti sekarang belum ada kegiatan bentuk fisiknya gitu kayak lapak belum. Kan ada TGIB yang baru nanti Wah, juga. Itu TGB setiap hari apa sih? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Itu ada. Nah, terus juga karena gua follow Bang Jack nih, Jaki Maulana, apa Instagram lu kasih tau? Ya, Jaki Maulana. Tapi ada di sini kayak nggak ada. Diedit ada. Diedit ada. Dia juga ada nih, Ri, video-video lucu. Iya. Kenapa lu bikin video lucu? Yang mana? Apakah Yang mana? udah mulai males? Yang mana nih lucunya nih? Gue banyak nih video-video aneh nih. Enggak, gua tuh pas waktu malam-malam apa pas lagi hari apa gitu. Pas gua scroll ya kan di beranda, kok lu bikin video? Biasa kan lu cuma posting foto lu sendiri. Gue tahu yang paling ngetren itu yang sama Aureli. Hai, Halo. bosan. Terus kangen sama kamu tapi nggak bisa ketemu. Ya iyalah, Neng, kan lagi corona ini. Iya tahu. Aku ada tebak-tebakan nih. Tebak-tebakan. Coba. Kodok apa yang paling gede se-Jakarta? Nggak tahu. Kodok Indah Mall. Sayang kamu lucu banget sih. Iyalah, gue gitu. Makan yuk. Aku makan dulu ya. Yuk. Iya, makan dah. I love you too. Lah, I love you. Gue belum bilang I love you. Tutup dong. Lu aja yang tutup lah. Lu kan mau makan. Tutup, cepet makan. Ya udah aku tutup ya. Nah, ya udah. Bye. Bener Gua tidak? kaget. Asli gue kaget itu. Gue kaget nggak tahu kenapa. Iseng nih gue lagi di rumah temen gue kan. Temen gue lagi ngechat. Gue nggak ngapa-ngapain kan. Ngapain? Gue buka Instagram nih. Video call Aurel. Iseng nih gue nyobain ya video call. Jujur ya, sampai 4 kali tag gue. 4 kali tag demi konten. Nggak demi konten kan, iseng kali ya gue mau upload apa ya. Gue ini aja video call Aurelia 4 kali tag, kata gue nggak sama nih suaranya. Nggak sama, gue wah udah sama nih kayaknya nih, upload aja lah. Gue kata gue random banget itu, kagak ada teks atau apapun. Kata gue ngobrol lah biasa, gue upload lah. Banyak yang ngatain gue di komentar. itu video sebelum gue tahu lo yang datang hari ini, gue pernah lihat video lo tuh di explore. Iya. Jadi ada hashtagnya kan Aureli untuk video call Aureli kan, video call halu. Iya, Gue iya. lihat di explore ada video lo. Dan gue nggak tahu itu lo. Serius masih iya. Maksudnya gue nggak tahu kalau misalkan itu lo, karena kan belum kenal juga kan. Jadi pas gue lihat lagi Instagram yang kemarin dikasih, oh itu lo ternyata. Gue kaget sampai masuk sih gitu. Ada di explore tapi Karena algoritma yang ngebaca kan gue Isi juga Instagram. follow Fahri kan. Terus juga lu mainin hashtag gitu kan. Itu pasti bakal ada Muncul di bakal ada. muncul di Jadi explore. pas gue, ini siapa yang pakai kacamata? Tembok hijau nih gue. Tembok hijau ada Iya kan? ada Ada harga separuh tembok mah pasti hijau. ada. Tembok hijau sama handuk Gucci.
kucing. Atau nggak tembok kuning. Tembok kuning sama gayung lope itu Iya, pasti gayung ada. Gayung lope. Biasanya ada. Pas gue lihat ini siapa bapak-bapak? Bapak-bapak bukan ya? Kacamata hitam, Iya tembok lagi. hijau. Ya kan? Aduh ini Aureli ini emang lucu sih. Tapi- Banyak lagi yang komentar. Iya benar sih. Tapi kemarin juga selama pandemi lo bikin video juga ada 2 kalau nggak salah. Yang puisi Video ya? puisi sama ada video yang part 3 terus lu mau menyampaikan sesuatu cuman kayaknya baru setengah deh. Gak nyampe katanya. Gue itu yang part 3 yang apa ya? Gue lupa lagi. Komunitas deh kalau nggak salah. Emang Lu mau- komunitas? Jadi gue hari ini mau menyampaikan komunitas. Jadi kalau nggak salah yang itu dah. Oh iya inget gue. Gitu kan? Itu gue awalnya emang sih gue ada niatan gue pribadi ya mau ngobrol sama si ketua komunitas, tapi banyak suatu hal yang nggak bisa kita ketemuin. Akhirnya lama-lama tuh udah pandemi nggak bisa ditemuin juga. Oke. Jadi ada itu juga gue baca capsnya juga. Jadi video yang pertama lu tanpa lampu terus yang video kedua ada lampunya. Itu kocak tuh baca puisi tuh. Bener kan? Pas lu baca puisi. itu jujur ya, itu kan baru-baru ini ya lagi pandemi ya, gue lagi resah banget resah lah pokoknya buat diri gue, baca puisi lah iseng lah. Temen gue ngasih nih Jack puisi dari Instagram, puisinya ibu. Sedih banget ibu. Tapi kocak tuh, tapi astagfirullahaladzim yang bikin tuh keren sih. Ibu, kau lah ibuku, istri bapakku. Gue gak ngerti tuh kenapa bikin puisi begitu. Itu gue bikin tuh. Itu random. Yang kedua, puisi yang ada cahayanya. Iya. Yang ada cahayanya tuh emang, wah relate banget sama yang gue rasain sekarang nih. Itu rada serius ya kalau yang itu rada serius. Itu rada ya? serius. Dari kutipan Sutarji gitu ya. Masalah orang terima apa enggak ya udah gue kalau gue pribadi ya. Untuk menghibur diri sendiri. Nah, setuju gua. Gue ngejalanin yang gue seneng aja. Orang lain mau suka ya nggak peduli gue. Iya. Bercanda. Kutipan Bang Jack. Gue jalanin aja apa yang gue suka. Kalau Iya. yang beli ya udah biarin aja. Iya betul. Kata gue ngapain dengerin orang-orang mulu. Gini ya. Santai aja jalanin aja setelah gue gitu. Dan lo juga bikin itu dengan modal ya udah kamera doang kan, HP doang kan, Sangat apa adanya. HP kamera kan. Kamera. Tentunya dengan background yang sama. Hijau. Tembok hijau itu emang andalan tuh tembok hijau. Terakhir deh Bang Jack. Apa tuh? Masih ngomongin baca buku. Kalau baca buku, kenapa sih orang-orang harus balik lagi harus benar-benar baca buku? Karena kan yang tadi gue kutip, itu juga kutipan dari siapa tahu kan? Iya. Buku adalah jendela dunia. Kenapa orang-orang harus baca buku itu tuh sebenarnya tuh penting gitu. Walaupun berita sekarang ada di sosial media, benar kan? Ada di YouTube juga. Ada di YouTube. Terus juga Ada di ada internet lah. ada internet semua banyak. Tapi kenapa buku itu sebenarnya tuh jadi patokannya lebih penting? Ketika gue baca e-book sama baca buku fisik nih, beda deh rasanya, beda kalau menurut gue ya. Kayak sebekan perhalamannya itu bikin wah anjir kayaknya seru nih baca buku. Dan kenapa harus baca buku ya kalau kata gue, lu bisa dapetin ya dari bukti si buku ini. Misalkan contohnya lu sejarah soal Indonesia, ya lu baca buku sejarah Indonesia biar lu tahu gitu, jangan kabar sana sini dari buku aja lu baca. Tapi nggak bisa satu buku baca langsung lu tafsirin sih, mungkin ada bagiannya sampai ketemu benang merahnya. Penting sih baca buku, kayak lu dapat ilmu lebih kalau kata gua. Selanjutnya terakhir deh buat yang teman-teman OBL, juga teman-teman Ruang Tanam juga, ada hal yang mau disampaikan gak sih dari lu untuk teman-teman OBL dan teman-teman Ruang Tanam dari pribadi lu deh? Dari pribadi gua ya nggak ada sih, mungkin standar aja nyampeinnya ya, tetap semangat aja gitu, tetap terus bergerak. Maksudnya ayolah semangat lah kita bergerak bareng gitu. Kalau terutama di komunitas OBL atau Ruang Tanam ya, di Ruang Tanam enggak deh, gue nggak terlalu maksudnya. Iya lah, bergerak aja lah. Ada perbedaan pendapat sepertinya. Enggak, bergerak aja lah, ayolah. Yang penting terus gerak, ngasilin hal-hal yang positif aja sih kalau kata gue. Bukan terutama buat anggota doang ya, buat semua orang gitu. Bener. Jangan diem aja. Oke. Sotoy banget lagi gue. sorry sotoy.
Yang penting ada maknanya. Iya. Thank you. Penting maknanya ngelakuin hal positif udah. Yes. Sip. Guys, terima kasih Zaki Maulana, Sama-sama. FTI, Anak FTI. yang supporter OBL juga, Aduh. suka baca buku tapi tidak sering. Terima kasih sudah datang hari ini. See you on the next podcast. Gua Zikri. Gue juga Fahri. Gue Jaki Maulana. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.